lain akan bergabung. Sudah ada 82 orang, semoga jumlah kita benar-benar hadir semuanya. Teman-teman yang dari Dirgantara belum bergabung, ada 4 orang. Romo-romo mungkin masih ibadah ya. Masih ibadah pagi mungkin mereka. Selamat pagi sekali lagi Pak Mustafa, narasumber kita di pagi hari ini sudah bergabung. Selamat pagi Bu, selamat Pak pagi Mustafa. semuanya. Selamat pagi Pak Mustafa. Terima kasih. Pagi Pak. Baik Bapak dan Ibu, kita akan segera mulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Doni dari STT HKBP Pematang Siantar. Kepada Bapak Pendeta Doni kami persilakan. Pak Mustafa, mohon maaf kita berdoa dulu ya Pak ya. Siap Bu, siap Bu. Ya. Bagus Bu. Pak Doni, mari silakan Pak. Ya, kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga atas pagi hari ini kami boleh menikmati kehidupan kami kembali. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan segala aktivitas kami dalam keseharian kami, terutama dalam webinar dan training Persetia 2021. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan rahmat, biarlah Tuhan selalu memberikan kebijaksanaan, supaya kami semakin dikembangkan ke depan, semakin memperoleh kebijaksanaan. Berikan juga kebijaksanaan-Mu kepada narasumber kami, supaya memberikan ilmu baru bagi kami. Biarlah segala aktivitas kami dan apa yang kami lakukan hari ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Doni Padang, Kepala Perpustakaan STT HKBP Pematang Siantar. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Persetia, Bapak Pendeta Yusak Budi Setiawan, MAPS PhD. Mari Bapak dipersilahkan. Terima kasih Ibu Lenta, Ibu Dilak. Selamat pagi semua, Ibu Bapak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, kita harus mengucap syukur karena di tengah berbagai macam kesulitan, terutama pada pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa menyelenggarakan program kegiatan kita, yaitu program kegiatan Persetia. Pada 2-3 minggu yang lalu, kita sudah melakukan program kegiatan yang pertama, yang seharusnya saya hadir dan menjadi pendamping terus-menerus pada web Loknas Pendidikan Tinggi Teologi yang berkaitan dengan pengelolaan jurnal dan pelatihan penulisan artikel pada jurnal internasional. Tapi saya diwajibkan oleh dokter untuk istirahat, jadi saya tidak bisa hadir. Tapi pada pagi ini dengan senang hati, karena pertolongan Tuhan kita bisa bersama-sama lagi di dalam kegiatan Persetia, terkhusus untuk orang-orang yang talented ini, yaitu pustakawan-pustakawati dari sekolah-sekolah anggota Persetia. Ibu Bapak yang saya hormati, Persetia mungkin adalah salah satu asosiasi pendidikan tinggi yang tertua, salah satu yang tertua di Indonesia. Dibentuk pada tanggal 27 Oktober 1963, ketika belum ada perguruan tinggi yang mungkin belum berpikir tentang asosiasi, tapi Persetia telah dibentuk pada tahun 63. Dan sejalan dengan perkembangan dinamika politik pendidikan di Indonesia, Persetia mencoba untuk terus menolong kita memajukan pendidikan tinggi teologi di Indonesia. Dan salah satu hal yang sangat krusial, Ibu Bapak, adalah perpustakaan. Bisa dikatakan bahwa perpustakaan adalah jantung dari pendidikan tinggi. Entah itu pendidikan tinggi apapun, kalau tidak ada perpustakaan,
riset tidak bisa dilakukan, publikasi tidak bisa dilakukan, pengembangan pendidikan tidak bisa dilakukan, pengabdian kepada masyarakat tidak bisa dilakukan. Dengan kata lain, perpustakaan adalah jantung dari Tridharma perguruan tinggi di Indonesia. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, sementara Persetia memang tidak bisa menyediakan dana untuk pengadaan buku, sumber, tetapi Persetia bisa melakukan peningkatan kapasitas dari pustakawan-pustakawati. Karena itu, project officer yang pada hari ini akan mendampingi Ibu dan Bapak, yaitu Pak Pendeta Jontor dan Ibu Hilda, telah merencanakan kegiatan ini dengan tidak hanya melakukan seminar, melainkan juga training dan ujian. Jadi ada sertifikat yang akan diberikan kepada Ibu Bapak sekalian setelah melakukan training atau seminar selama 2 hari. Hari ketiga dan keempat akan diisi dengan training bagi pustakawan-pustakawati. Harapan kami, pengurus Persetia Ibu Bapak, kegiatan ini benar-benar mendatangkan berkat bagi kita semuanya dan dapat diimplementasikan pada masing-masing sekolah anggota Persetia. Dengan begitu, salah satu hal yang selama ini menjadi persoalan pada proses akreditasi dari BAN-PT, yaitu kurangnya ketersediaan tenaga pustakawan dan pustakawati, bisa diisi dengan pelatihan semacam ini. Harapan kami, sekolah-sekolah anggota Persetia dapat terus melanjutkan quality assurance atau penjaminan mutu yang terus-menerus dapat meningkatkan pada kinerja, baik output maupun outcomes dari masing-masing sekolah anggota. Dan yang berikutnya, Ibu Bapak, kami harus mengucapkan terima kasih banyak pada narasumber yang telah bersedia mendampingi kita semuanya. Terima kasih untuk Bapak Mustafa, Dr. Andes Mustafa M.Lib, yaitu asesor senior dari akreditasi perpustakaan perguruan tinggi. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, Pak. Ya. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Dr. Anda Endang Ernawati M.Lib, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi untuk Pustakawan. Terima kasih Ibu. Kemudian terima kasih pada Pak Chandra Pratama Setiawan, M.Lis, pustakawan dari Universitas Kristen Petra. Terima kasih banyak karena telah bersedia untuk mendampingi kami. Terima kasih untuk para narasumber, terima kasih untuk moderator. Moderator itu juga sangat amat penting. Terima kasih untuk Pendeta Dr. Jontor dan Ibu Hilda Putong yang menjadi PO. Terima kasih untuk Ibu Lenta, Ibu Dilak yang terus-menerus akan menjumpai Ibu Bapak, terus-menerus berkontak pada Ibu Bapak. Ibu Dilak, Ibu Lenta adalah tangan kanan dari Ketua Persetia, ya, dari pengurus Persetia. Jadi kalau ada apa-apa, langsung aja Jo, masuk ke berkontak ke Ibu Lenta. Juga terima kasih pada lebih dari 103 peserta dari sekolah-sekolah anggota Persetia, juga ada romo-romo yang beserta dengan kita juga. Terima kasih untuk peran serta partisipasi yang sangat aktif, dan doa kami moga-moga semuanya sehat dan dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Terima kasih. Ikan sepat, ikan bagus, tidak perlu ikan lele. Makin cepat, makin bagus, tidak perlu bertele-tele. Sampai jumpa. Selamat memasuki seminar dan lokakarya training dari training pustakaan pustakawati. Terima kasih Ibu Bapak. Tuhan memberkati. Ibu Lenta, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ketua. Semoga bisa beristirahat lagi ya Pak. Pulih 100%. Terima kasih sudah menyempatkan diri memberikan sambutan di webinar kita hari ini. Terima kasih Pak Ishak.
Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu. Ibu Hilda sebagai Project Officer kita akan memberikan pengantar singkat. Saya persilakan kepada Ibu Hilda. Silakan, Ibu Hilda. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Sehat-sehat selalu dan pastinya kita harus semangat ya karena mendapatkan berkat melalui Persetia boleh bertemu saat ini. Nah, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan kegiatan seminar, training, webinar sekarang ya, itu bersama Persetia kalau tidak salah sudah berlangsung selama sekitar 15 tahun. Memang pada awalnya itu tidak seintens kita setiap tahun. Tentu itu berdasarkan usaha juga dari Persetia sendiri untuk berupaya untuk memperlengkapi para pustakawan member maupun calon anggota dalam melengkapi pengetahuan dan skill-nya. Jadi memang selama ini kalau berdasarkan evaluasi bersama dari Forum Perpustakaan dan Pustakawan Teologi di Indonesia juga selama bergabung bersama Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen, memang kita secara umum mengenai perpustakaan, khususnya yang bukan dari universitas ya, kita memang agak tertinggal. Oleh karena itu, kita bersyukur bahwa Persetia memperhatikan membernya untuk pengembangan pustakawan dan perpustakaannya. Dan tentunya dengan harapan bahwa dengan berkembangnya perpustakaan kita tentu akan menunjang pengembangan dari masing-masing kampus juga visi dan misi dari Persetia untuk kemajuan bersama. Nah, berdasarkan itulah maka kita maka Persetia intent memperhatikan hal tersebut dan terima kasih Pak Yusak dan Bu Lenta sudah menunjuk saya dan teman-teman jangan bosan ya. Sepertinya saya muncul untuk hal-hal ini. Nah, jadi itulah perpustakaan adalah pusat informasi dan merupakan salah satu unit penting dalam menunjang proses pembelajaran. Dan tentu pustakawannya adalah kunci dari pengembangan perpustakaan tersebut. Sebagai seorang pustakawan atau pengelola perpustakaan, tentunya kita diharapkan untuk bekerja secara profesional sebagai pengelola informasi dan juga tentunya mitra sivitas akademik khususnya mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Dan dari hari ke hari kebutuhan untuk pengembangan perkuliahan, penulisan karya ilmiah, dan lain-lain sebagainya itu dituntut dalam rangka kemajuan dari institusi masing-masing juga tentu sivitas akademiknya. Apalagi ini dengan berbagai tuntutan kita bersama melalui akreditasi, penjaminan mutu dari kampus sendiri, maka pustakawan dituntut bisa profesional. Oleh karena itu, sekarang kalau tahun lalu topiknya untuk melengkapi kemampuan skill literasi, karena ya perpustakaan, orang di perpustakaan atau pengelola perpustakaan ataupun pustakawan itu. Katanya Ibu Hilda ada gangguan koneksi. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ibu Hilda sepertinya sudah bergabung kembali. Ibu Hilda, sudah bergabung kah? Sudah bergabung, maaf. Justru baik. Silakan Kakak, silakan ya. Dilanjutkan Kak. Teman-teman, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita sebagai pustakawan itu menjadi ujung tombak untuk pelayanan pengembangan perpustakaan dan untuk sivitas akademika.
Oleh karena itu kita bersyukur kita dapat kegiatan kali ini dengan topik untuk memperlengkapi bukan hanya pustakawannya tetapi untuk pengembangan institusi. Oleh karena itu topiknya antara lain mengenai akreditasi, sertifikasi, lalu seminar webinar lainnya adalah menyangkut tentang otomasi dan kerjasama, lalu ada training tentang back to basic, cataloging, dan classification. Nah, semua materi itu akan menyangkut dari unsur-unsur mengenai pengelolaan kita dalam mengelola dan persiapan akreditasi juga khususnya sertifikasi. Saya kira demikian latar belakang mengapa kita memilih topik ini pada saat kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Persetia yang sudah memfasilitasi juga para narasumber, Pak Mustafa yang hari ini sudah bersama-sama dengan kita pada saat ini. Nah, saya kira itu baiklah kita bersama-sama mengikuti dengan baik sehingga kita diperlengkapi dan menjadi pustakawan yang handal di institusi kita masing-masing. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Lenta. Terima kasih Bu Hilda. Jadi kita berharap semua pustakawan sekolah-sekolah teologi bisa tersertifikasi ya Ibu Hilda ya. Iya, saya lupa menginformasikan bahwa Pak Yusak untuk pustakawan yang sudah disertifikasi untuk member Persetia itu dan mungkin juga nanti sebagian kepada Pak Mustafa. Kita kalau khusus member yang dari STT ya, baru 3 Pak. Dari STT Jakarta 2 dan 1 Pak Tony dari STT Saat Malang. Kemudian kalau dari universitas, yang ada justru dari Indonesia Timur, dari UKIM Ambon. Ibu Grace belum bergabung ya? Iya. Baru itu, iya. Oh ya sudah. Jadi baru kami nih Pak yang disertifikasi. Ya, gitu. Ya silakan Bu Lenta. Semoga setelah webinar ini ada banyak lagi rekan-rekan pustakawan yang segera tersertifikasi. Juga perpustakaannya boleh diakreditasi juga ya. Itu harapan kita bersama. Sip, terima kasih Bu Hilda. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke sesi Pak Mustafa, ada 7 menit waktu kita. Dengar-dengar ada yang berulang tahun hari ini. Ya, Kak Hilda ya, Ibu Hilda. Dan yang berulang tahun adalah Pak Mustafa sendiri yang akan menjadi narasumber kita. Bocor. Betul kah Ibu Hilda informasi ini? Betul sekali. Silakan Ibu Hilda yang menyampaikan saja. Terima kasih. Iya, ternyata ya kita ketika saya menghubungi Pak Mustafa, wow, ini surprise sekali. Saya bilang itulah ya jika kita renungkan itu adalah berkat Tuhan tentunya bagi kita dan Pak Mustafa sehingga kita boleh berkumpul di saat hari berbahagianya Pak Mustafa ini hari ini ya. Terima kasih. Teman-teman, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Mustafa, sehat-sehat, bahagia selalu. Silakan berikan. Terima kasih semuanya. Sama-sama semua sehat ya. Doakan sehat selalu. Selamat ulang tahun Pak Mustafa. Terima kasih Pak. Yang ke 65 Pak. Ulang tahun Pak. Terima kasih. Selamat ulang tahun Pak. Selamat ulang tahun Pak. Selamat tahun Bapak. Terima kasih semuanya. Selamat ulang tahun Pak. Kalau hari ini Pak Mustafa ulang tahun. Selamat ulang tahun Bapak. 3 hari yang lalu Ketua Persetia yang berulang tahun. Jadi masih segar ya. Jadi Pak Yusak sudah ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Yusak. Kami jangan dibilangin umurnya ya. Muda. Masih muda. Masih nyongki. Terbalik Bu, 65. 65 Bu. Oh gitu ya. Pak Mustafa nggak boleh bercanda nih, harus 65. Padahal saya sengaja loh Pak 56 biar kedengarannya muda gitu muda, Pak. Ya. Bulan depan sudah pensiun. Oh, aduh. Terakhir nih, jadi istimewa tahun ini. Bulan depan Pak. Pensiun. Tapi walaupun pensiun tetap bermanfaat untuk banyak orang ya Pak Mustafa ya. Amin. Siap.
Nanti kita lihat bagaimana CV Bapak yang begitu luar biasa. Baiklah, sekali lagi Pak Mustafa Apa? mewakili kita semua, selamat ulang tahun yang ke-65 Pak, sehat-sehat selalu, Sama-sama. terus menjadi bermanfaat bagi banyak orang ya Pak, menolong banyak orang termasuk hari ini dan besok dan seterusnya kita bisa ditolong. Selamat ulang tahun juga Pak Yusak, sehat-sehat selalu. Selamat tahun Pak Yusak. Saat ini kita langsung masuk sesi yang pertama. Sesinya Pak Mustafa akan dimoderatori oleh Ibu Hilda. Saya persilakan Ibu Hilda, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Bagaimana untuk share-nya? Share itunya saya atau dari teman-teman Persetia? Dian akan share, Kak. Ayo, oke, boleh Kak? Iya. Baik, teman-teman, terima kasih dan sekali lagi terima kasih Pak Mustafa. Kita akan mulai sesi pertama. Sebelum kita masuk pada pemaparan beliau, mari kita lihat dari CV Pak Mustafa. Nah, seperti yang saya info, kita akan melihat dengan begitu banyak pengalaman dan dari segi pendidikan, lalu kegiatan-kegiatan dan pelatihan yang dimiliki oleh Pak Mustafa. Kita dapat narasumber paket lengkap nih. Karena kita lihat ya, Bapak dilengkapi dengan benar-benar banyak ilmu melalui pendidikannya. Jadi background S1 malah dari statistik dan komputasi dari IPB. Kemudian juga Bapak mengambil S1 perpustakaan dari Universitas Indonesia dan S2 dari Department of Information and Library Studies itu di University College of Wales di Inggris. Jadi dari background ilmunya aja kita sudah bisa melihat bagaimana beliau punya pengalaman dan pendidikan yang luar biasa. Lalu berbagai macam kursus dan pelatihan khususnya menyangkut ilmu perpustakaan dan informasi sendiri juga khususnya spesifikasi tentang akreditasi dan berbagai hal tentang ya ini dia yang saya bilang bonus bahwa sekarang ini ya Bapak itu menjabat menjadi kepala pusat arsip ya Pak, arsip dari IPB Bogor. Nah, itu. Lalu kemudian saya lompat rupanya. Bapak juga menerima berbagai penghargaan. Jadi ini kita mendapatkan orang yang luar biasa. Beliau berprestasi menjadi pustakawan teladan baik nasional yang dilaksanakan oleh perpustakaan maupun berprestasi di lingkungan provinsi dan juga di lingkungan wilayah kerja institusi Pak Mustafa sendiri. Pengalaman akademik juga banyak. Beliau mengajar di diploma S1 dan S2 ilmu perpustakaan di UI dan di IPB. Nah, beliau dulu merupakan dosen kami. Saya, Pak Tony, dan Pak Elvian itu adalah mahasiswa beliau. Dan sesuai background-nya, Bapak mengajarkan kami ilmu yang luar biasa. Itu antara lain bibliometrik atau infometrik. Nah ini semacam matematikanya ilmu perpustakaan dan ilmu informasi. Dan biasanya itu sepertinya hanya di ranah S2 ya Pak ya, mata kuliah itu. Nah kemudian beliau juga merupakan penulis modul. Nah bagi teman-teman yang lagi kuliah di UT, nah mungkin pernah melihat salah satu model perkuliahan dari Universitas Terbuka. Beliau menulis salah satu modul-modul di Universitas Terbuka untuk ilmu perpustakaan. Juga menulis berbagai artikel, ya artikel di bidang perpustakaan dan kearsipan dan beberapa penelitian dan menjadi juri lomba perpustakaan nasional. Jadi dulu sebelum ada akreditasi dan lain-lain juga ada ini lomba-lomba perpustakaan. Kemudian, nah ini menjadi asesor senior akreditasi. Nah, oleh karena itu kita mengundang Pak Mustafa untuk membawakan materi yang penting ini.
Nah, dan yang poin 8 konsultasi pengembangan konsultan. Jadi beliau juga sejak lama menjadi konsultan untuk pengembangan perpustakaan dan kearsipan. Dulu itu kalau teman-teman yang sudah lama di perpustakaan, ketika pengembangan software awal itu salah satu konsultan dari Pak Mustafa ya yang mengembangkan software. Dulu namanya apa ya Pak? CPSys, kemudian jadi Winisys ya Pak. Ya, itu adalah salah satu karya bersama teman-teman Pak Mustafa dalam konsultan tersebut. Kemudian bukan hanya otomasi dan lain-lain, tapi beliau aktif sebagai tenaga ahli berbagai konsultan untuk berbagai kajian hibah dana dari Perpustakaan Nasional dari berbagai dan mengunjungi mungkin hampir ke seluruh Indonesia untuk survei tentang perpustakaan dan lain-lain. Pernah kita bersama-sama ya Pak, tapi beda proyek dari tahun 2006 sampai saya tidak bisa sanggup lagi untuk ikut karena menyangkut izin dan lain-lain. Saya kira itu hal yang luar biasa bagi kita semua. Sudah melihat bagaimana background beliau. Beliau berdomisili di Bogor, mempunyai anak 2, namun sudah berumah tangga. Nah, dan sekarang cucu satu ya, cucu 1. Nah, saya kira itu CV beliau untuk waktu kita Pak. Sebenarnya cukup panjang ya, 2 jam. Siap. Ada kesempatan bagi Bapak untuk memaparkan materi itu bisa sekitar 1 jam. Saya kira kita sengaja mengalokasikan waktu panjang karena ini menyangkut instrumen-instrumen akreditasi yang banyak yang harus kita siapkan untuk diakreditasi. Saya kira waktu dan tempat saya silakan Pak Mustafa untuk memaparkan materinya. Siap, Bu. Terima kasih Bu Hilda dan Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang ini jarang terjadi, bahkan dengan teman-teman yang sudah lama. Yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Jontor ya. Selamat pagi. Terima kasih atas undangannya. Juga Dr. Yusak dari Persetia, terima kasih atas undangannya mendapat kesempatan untuk bisa hadir bertemu dengan teman-teman dari Persetia ini. Ada sudah 100 lebih ya. Untuk Ibu Lenta yang komunikasi dengan saya selama ini, terima kasih. Lebih khusus lagi Ibu Hilda ini yang moderator tadi dan juga yang kontak-kontak awal. Ibu Hilda ini teman saya SMA, Bu, Bapak Ibu sekalian. Teman SMA di SMA 2 Negeri 2 Makassar. Cuma tahunnya beda 10 tahun. Saya 76, Ibu Hilda 86 ya? 83 Pak. Oh 83. Selesainya 86. 7 tahun lah betul. Ya, oke. Ya lulusnya saya juga lulusnya itu 76 lulusnya. Kalau itu kan dihitung lulusnya ya. Oke. Dan juga terima kasih narasumber semuanya, moderator, dan lebih khusus kepada semua peserta dari seluruh Indonesia. Terima kasih kita bisa hari ini bertemu ya, walaupun dari jarak jauh online saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dan juga kesannya ya. Saya juga terima kasih tadi secara khusus di aplaus ya untuk ulang tahun yang ke-65 yang istimewa bagi saya karena tahun terakhir bekerja sebagai PNS. Bulan depan saya sudah tidak lagi PNS. Oke, saya bersyukur. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Mungkin share screen-nya dari host ya, atau dari siapa? Dari host Pak. Boleh, silakan Bapak Ibu. Saya sementara ini pakai 2 komputer ini untuk jaga-jaga kalau ada ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari halaman awal ini. Jadi saya tulisnya sosialisasi akreditasi perpustakaan nih.
untuk perpustakaan judul saya gitu. Tapi kan judul utamanya di sini workshop dan training ya, sosialisasi akreditasi. Kira-kira seperti itu. Khusus untuk perpustakaan Persetia. Ada waktu itu pernah ada yang lihat saya punya poster itu ya, brosur, mau ikut. Saya bilang kayaknya ini khusus untuk khusus ya kalangan Persetia. Gitu. Baik, lanjut Bu, lanjut. Nah ini tadi sudah disampaikan Ibu Hida dengan lengkap, malah lebih lengkap. Saya di sini hanya ada nomor WA saja ya. Kalau mau di ini silakan. Juga email. Oke. Fotonya foto lama itu masih ganteng, sekarang udah habis rambutnya. Lanjut Bu. Oke, jadi kita selamat ya buat asesi. Saya anggap calon asesi nih. Jadi Bapak Ibu semua calon asesi. Atau mungkin ada yang sudah pernah akreditasi Bu Hilda? Sudah ada yang akreditasi? Atau ini ya? Oke. Yang belum, mungkin ada yang belum ya. Oke, asesi namanya. Asesi itu adalah perpustakaan yang akan atau yang diakreditasi. Asesi. Iya, ada satu Pak dari member dari Universitas Kristen Satya Wacana. Oh iya betul, saya tahu itu Satya Wacana ya. Oke, yang lainnya insya Allah nanti segera menyusul. Nanti akan ada beberapa model-model ya. Akreditasinya tidak macam-macam sekarang bentuknya. Sambil itu juga saya mengingatkan kita semua protokol 3M ya. Lanjut saya kira itu tetap. Lanjut Bu. Ini juga hanya sekedar mengingatkan saja ya. Saya kira semua udah ini. Saya biasa ini masukkan dalam materi saya karena supaya ingat aja gitu. Karena kadang-kala kalau kumpul langsung ketemu misalnya training atau workshop yang yang luring itu suka lupa itu kalau foto bareng, makan dan lain-lain. Lanjut Bu. Nah ini agenda kita hari ini selama 120 menit. Mungkin presentasinya sejam ya. Kemudian diskusinya. Pertama tentu mengenal substansi dari akreditasi berbasis SNP. Kemudian cara pengisian instrumen secara sekilas gitu ya semuanya. Dan juga cara menghitung. Cara menghitung nilainya supaya kita bisa tahu kira-kira nilai kita berapa gitu. Bahannya semua sudah ada saya upload di Bitly, di Google Drive. Silakan di download semua lengkap termasuk instrumen-instrumennya. Next Bu, lanjut. Oke, ini sepertinya ini materi lama berarti nih. Ini. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. Ini saya ingatkan semua. Ini saya suka pakai pantun juga. Tadi Pak Dr. Yusak pakai pantun ya. Saya juga pakai pantun ini. Bapak ke pasar beli terasi, istrinya ikut beli kemoceng. Perpustakaan tanpa diakreditasi bagai gereja tanpa lonceng. Benar nggak sih ini? Setiap gereja ada loncengnya. Saya lupa juga. Ada biasanya. Biasanya ya, tidak semua. Oke. Nah, itu hanya ini saja. Saya biasa tiap daerah pakai pantun disesuaikan dengan daerah itu. Lanjut Bu. Nah ini materi kita jam 9 sampai jam 10 insya Allah sampai 11 diskusi. Baik lanjut. Kira-kira di materi workshop yang dapat diunduh itu ada 3 PPT, ada Perka, Perpusnas tentang semua SNP ada 9 instrumen, ada template cara penghitungannya, kemudian ada panduan-panduan. Oke, ini juga saya rasa agak lama ini. Tajuk subjek, langsung next Bu. Oke, yang berikutnya ini adalah sekilas tentang memahami secara intinya adalah akreditasi perpustakaan itu intinya sebenarnya menilai kondisi Bu. Kondisi dan kinerja. Jadi 2 yang dinilai, kondisinya, kemudian kinerjanya. Tetapi penilaiannya itu disesuaikan dengan standar, apakah sama dengan standar atau tidak gitu. Jadi apakah sama dengan SNP atau tidak. Next. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat, kalau kondisi itu sebenarnya yang penting dananya ada gitu. Dana ada. Kalau ada dana itu bagus.
bisa gedung, bangunan, mebel, beli peralatan TI, SDM, meng-hire ya, beli buku, koleksi tercetak elektronik, sistem otomasi, fasilitas umum lainnya itu kalau ada dana itu insya Allah bagus. Tapi kalau kinerja itu bekerja memang, usaha gitu. Itu kebijakan, kalau kita bikin kebijakan, pedoman, SOP, pengolahan, layanan, semua itu memerlukan semangat dan kinerja. Bukan hanya dana, tetapi kinerja kita ya, promosi. Makanya ini yang dilihat dua-duanya, kondisi dan kinerja. Lanjut, Bu. Sepertinya ini memang materi lama ya, bukan yang terbaru. Saya kirim ada beberapa yang saya sudah masukkan. Tapi udah saya kirim linknya, Pak. Nanti kita ganti. Oke, nanti silakan. Oke. Ini juga hanya memperlihatkan bahwa sebenarnya ini dasar hukumnya banyak ya. Jadi tidak usah saya uraikan, tetapi kegiatan akreditasi itu kuat dasar hukumnya. Ada undang-undang, ada PP, ada perka-perka. Silakan dibaca sendiri. Langsung, next. Ini ada 3 undang-undang, ada 3 PP, 3 perka, perpusnas, 9 instrumen. Jadi apa yang kita lakukan ini dasarnya hukum kuat, dasar hukum kuat, sehingga bukan hal-hal yang bahkan ini merupakan program prioritas. Oke, next. Apa manfaat akreditasi, Bapak Ibu sekalian yang terhormat? Yang saya lihat secara ini ya, pertama tentu bisa membangun kualitas ya, lembaga perpustakaan. Kedua, menentukan derajat, kita jadi tahu derajat standar kita itu posisinya di mana. Ketiga, tentu akan memotivasi ya pengelola. Kalau ini, wah biasanya kalau ikut akreditasi itu semangat membangun gitu. Kemudian nanti citranya setelah terakreditasi tentu citra perpustakaan terangkat lah gitu ya. Oh ada juga ya, banyak yang baru tahu. Oh ada juga ya akreditasi perpustakaan. Kemudian yang selanjutnya kalau citra terangkat orang jadi trust ya, perpustakaan kita jadi dipercaya. Ada trust dari masyarakat terhadap kita. Dan yang terakhir, ini yang penting menurut saya ingatkan kepada seringkali akreditasi ini justru memberi amunisi kepada perpustakaan untuk lebih berani memperjuangkan anggaran. Pimpinan juga setelah akreditasi biasanya lebih peduli itu terhadap pengembangan perpustakaan dalam bentuk misalnya anggaran dan lain-lain gitu ya. Jadi biasanya efek dari akreditasi baik sebelumnya maupun sesudahnya itu menambah, memberi semangat pimpinan ya pengambil keputusan untuk membantu perpustakaan dalam bentuk macam-macam ya, penggunaan dana dan lain-lain. Saya kira itu penting ini amunisi ini. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya buat apa akreditasi? Sebenarnya sih tujuannya itu akan menuju layanan prima, excellent service, seperti diamanatkan di undang-undang ada kan ya, di undang-undang bahwa perpustakaan harus memberi layanan yang prima. Nah, bagaimana bisa mengukur itu prima? Ada 3 faktor untuk mengukur prima itu. Layanan prima kita sudah lakukan layanan prima atau belum? Pertama, pasti kita mau melihat kepuasan pemustaka. Caranya dengan survei. Jadi bukan kepuasan yang kita katakan, tetapi berdasarkan persepsi dari pemustaka, klien kita, user kita gitu. Itu melalui survei kita bisa tahu puas apa tidak itu melalui survei. Yang kedua ada pengakuan formal. Nah ini dia akreditasi ini pengakuan formal karena di-assess kemudian diakui gitu setelah di-assess. Jadi ada formal, ada sertifikatnya ditandatangani oleh Kepala Perpustakaan Nasional. Jadi sangat formal. Yang terakhir, yang ketiga itu tentu perbaikan berkelanjutan. Jangan setelah akreditasi, jangan setelah dinilai, setelah itu melempem lagi, mundur lagi. Tapi berkelanjutan. Nah, 3 faktor ini bisa mengukur bahwa sebuah perpustakaan sudah melakukan layanan prima, excellent service. Lanjut Bu, supaya agak masuk ke materinya. Nah, pengakuan formal itu akreditasi itu sebenarnya 3 kali juga, Bu. Ada 3 pengakuan formal melalui akreditasi itu ada 3 sebenarnya. Pertama, akreditasi pertama kali. Kemudian tidak bisa berhenti hanya 1 kali. Seharusnya secara periodikal sesuai dengan aturannya.
ada reakreditasi lagi. Jangan cuma sekali udah puas gitu, tapi ada reakreditasi dan ada namanya surveillance. Ini akan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional LAP ya, lembaga akreditasi yang melihat apakah betul setelah akreditasi nilainya bagus itu di-maintain, dipertahankan atau ditingkatkan malah. Itu ada surveillance. Seperti itu. Jadi ada 3 modelnya nanti, akreditasi pertama kali, reakreditasi, dan surveillance. Seperti itu, Pak. Lanjut, makasih. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu ada fase akreditasi itu 3 juga. Tetapi kebanyakan yang melakukan hanya 2, yang 1 dan 3. Yang 2 itu jarang dilakukan. Jadi ada persiapan, self assessment pasti itu ya, untuk akreditasi pasti dia lakukan persiapan self assessment, kemudian supaya kita mempersiapkan ya, mengukur sendiri, kemudian siap. Kemudian akreditasinya sendiri, apakah itu pertama, reakreditasi atau surveillance ya. Tetapi ada namanya praakreditasi Bapak Ibu, ini tidak banyak, biasanya perpustakaan besar-besar. Perpustakaan yang bagus, besar, banyak dana, banyak uang ya, ininya. Biasanya mereka takut langsung akreditasi. Ini terjadi nih di beberapa. Mereka takut langsung akreditasi dapat nilai, takut kurang bagus. Misalnya hanya dapat B gitu, dapat B pun mereka tidak puas karena merasa perpustakaan sangat besar ya, bagus. Harusnya dapat A, tapi takut dia seakan-akan takut dia bikin namanya praakreditasi. Jadi seperti akreditasi tetapi itu tidak formal. Untuk mengukur secara benar-benar seperti apa adanya proses akreditasi sehingga dia yakin dapat A itu ada yang kita tahu yang besar-besar. Takut dia nggak dapat A, Bu, Bapak Ibu sekalian. Takut tidak dapat A. Kalau dia dapat B saja malu dia. Oh, itu sana apa itu universitas lain misalnya katakan UGM dapat A, masa saya dapat B misalnya. Kira-kira gitu. Itu ada yang begitu. Tapi tidak harus. Lanjut, Bu, Bapak. Nah, ini hanya tentang lembaga ya, LAPN-nya ini. Lembaganya di Perpustakaan Nasional dan independen. Independen walaupun sebenarnya bertempat di Perpustakaan Nasional tetapi independen. Dan independennya itu dalam bentuk asesornya banyak dari luar. Termasuk saya sudah sejak 10 tahun yang lalu. Lanjut, Bu. Penilaian kesesuaian itu Bapak Ibu ada 2 sebenarnya. Ada namanya akreditasi, ada tipologi. Akreditasi itu menilai kualitas dan kuantitas. Kalau tipologi hanya menilai kuantitas saja. Itu biasanya perpustakaan umum, tipe A, tipe B, tipe C gitu ya. Ini banyak yang belum tahu juga, tapi perpustakaan umum yang biasanya itu. Dinas-dinas perpustakaan tipe A, tipe B, tipe C itu tergantung besarnya ya. Tentu tipenya misalnya perpustakaan umum di Maluku Utara dengan Jakarta tentu berbeda ya tipologinya gitu. Mungkin ada yang A, ada yang C gitu. Tapi kalau akreditasi dilihat dua-duanya Bapak Ibu, kualitas dan kuantitas. Ke depan lebih ke kualitas. Lanjut, Bu. Ini banyak ini dulu. Ini sekedar perbandingan saja. Bahwa ada kurang lebih 164.000 perpustakaan di seluruh Indonesia. Ini statistik tahun 2019 ya, BPS. Yang terakreditasi itu sekarang sebenarnya sudah 6.000-an. 6.000-an, tapi masih jauh ya, masih baru 3%, belum sampai 4%. Kalau perguruan tinggi itu baru 14%. Kalau perguruan tinggi ya. Sedikit ya, Pak. Pak. Masih banyak. Masih Iya. ya? Sedikit, sangat sedikit. Sedikit sekali. Perguruan tinggi baru 14%. Oke, lanjut. Ini data tahun Februari ini juga ada yang masih 0. Sekarang sudah nggak 0 ini. Maluku Utara sudah. Ini bulan Maret kemarin. Terbanyak itu di Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur. Kalau di luar Jawa, Riau terbanyak. Oke, lanjut Bu. Sekedar statistik saja.
Kalau untuk perguruan tinggi itu ini baru berapa ya? Nggak kelihatan di layar saya nih. Segini di layar, mudah-mudahan di layar Bapak Ibu kelihatan. Tapi Maret ya, per Maret. Sekedar data. Lanjut. Next. Nah, ini strategi menuju sukses mundur saya. Ya, oke. Strategi menuju sukses akreditasi perpustakaan. Ini silakan dilihat. Tentu ada, kita pahami dulu, pelajari bahan-bahannya, bentuk tim. Nah, Bapak Ibu harus bentuk tim, jangan kerja sendiri-sendiri. Walaupun di perpustakaan hanya ada 1 orang misalnya atau 2 orang, tapi bentuk tim yang terdiri bukan hanya dari perpustakaan, tetapi melibatkan mungkin dosen atau siapa lagi. Bisa sampai 10 orang ya, minimal 6 orang lah gitu, sesuai dengan komponen. Kemudian bagi tugas sesuai komponen, karena ada persiapan-persiapan ya, mempersiapkan bukti-bukti fisik. Kemudian lakukan evaluasi secara jujur ya. Kita self assessment, kita hitung kalau masih kurang lengkapi lagi, perbaiki lagi instrumennya sampai kira-kira sudah cukup, baru kita daftar kolektif atau sendiri langsung bisa. Kalau kolektif mungkin melalui provinsi ya, sebaiknya dinas provinsi, supaya masuk dalam anggaran APBN, gratis jadinya gitu. Kalau sendiri nanti bayar. Maksudnya bayar itu ada biaya lah untuk mendatangkan asesor atau apa gitu. Tapi kalau kolektif melalui dinas mungkin menggunakan dana APBN dan itu gratis. Kemudian ikuti proses akreditasi. Oke, lanjut Bu. Next. Ini kira-kira tahapan kalau pada saat visitasi baik online maupun luring maupun tidak online maupun langsung ya. Tetap ini prosedur ini dilalui, hanya mungkin kalau pas online ada cara lain ya. Tapi tahapannya ini biasanya kita harapkan ada. Tahapan pertama itu tentu ada perkenalan pengantar dari tuan rumah ya perpustakaan. Saya tulis di situ warna merah golden moment Bapak Ibu. Sengaja saya tulis itu golden moment. Maksudnya ini suatu kesempatan yang baik mempertemukan antara asesor dari Perpustakaan Nasional dengan pimpinan perpustakaan, atasan dari perpustakaan. Jadi mungkin ketua ya, ketua atau direktur atau rektor kalau universitas ya, itu bisa bertemu atau wakilnya ya, pimpinan dari perguruan tinggi itu ketemu dengan asesor supaya asesor dalam waktu 10 menit lah paling lama juga bisa memberi meyakinkan kepada pimpinan ya untuk bagaimana pentingnya perlunya pengembangan perpustakaan. Kami selalu memanfaatkan ini. Golden moment saya sebutnya. Walaupun saya 5-10 menit tapi selalu saya manfaatkan untuk membantu pustakawan meyakinkan pimpinannya. Biasanya kan pengalaman Bapak Ibu sekalian ya, kita selama ini kita udah sering pasti mengajukan proposal, mengajukan rencana, program apa, tapi tidak semuanya bisa direspon dengan baik ya. Mungkin karena terbatas dana dan lain-lain. Tapi biasanya kalau yang mengajukan itu menjelaskan itu dari luar, ya kan ya, biasanya ada efeknya, psikologisnya itu sedikit ada pengaruhnya lah gitu. Itu saya sering alami. Dan memanfaatkan itu untuk memberi ini. Nah, kemudian secara selanjutnya itu ada sambutan perpustakaan, ada presentasi, ada pemutaran film, video profil rekaman, video rekaman ya. Kemudian kalau rekaman kan bisa di setting yang bagus, yang penting-penting. Tetapi setelah nonton video, kami asesor biasanya juga perlu meninjau langsung perpustakaan. Kalau luring, offline kita langsung melihat. Kalau online daring, maka kita melalui kamera-kamera ya, sistem kamera diputar keliling perpustakaan untuk melihat langsung saat itu, bukan rekaman, tetapi real time. Video live. Ya live betul. Itu penting. Itu bisa 15 menit gitu ya. Setelah itu baru ada verifikasi bukti fisik, kita mau memeriksa bukti fisik, baik online maupun luring.
Kemudian ada rapat singkat asesor untuk memutuskan hasil saat itu, hasil visitasi saat itu. Resume hasil, kemudian ada tanggapan dari perpustakaan, apa setuju apa tidak dengan hasil atau ada masukan atau apa, kemudian serah terima. Kira-kira itu Bu gambaran dari proses visitasi baik luring maupun daring. Oke, next. Lanjut. Nah, tadi saya bicara tentang dana Bapak Ibu ya. Ada 3 dana APBN, APBD. Anggaran dari nasional apa dari daerah itu bisa gratis untuk perpustakaan yang ikut APBN dan APBD. Biasanya banyak nih. Rata-rata satu provinsi itu bisa 100 perpustakaan yang dijatah untuk akreditasi. Silakan mendaftar di dinas provinsi. Nah, itu nanti biasanya dipilih perguruan tinggi, umum, khusus, dan sekolah. Bisa sampai 100, bisa 150 juga tergantung. Mungkin dari daerah lain kurang jatahnya, diambil dari yang mana. Kemudian bisa mandiri, Bapak Ibu. Kalau tidak sabar dapat APBN, APBD, mau sendiri, biasanya kalau mandiri ini memang ada dana tambahan. Selain dana persiapan juga, kalau daring, mungkin nggak ada fee perjalanan. Ya betul. Kalau luring, nah biasa ada fee perjalanan, hotel dan lain-lain. Dulu sering nih. Nah ini mandiri nih Bapak Ibu berlaku bagi yang kedua. Kalau pertama APBN ikut gratis, maka kalau yang kedua harus mandiri. Kenapa? Karena anggarannya dibagi-bagi lagi kepada yang belum gitu. Tetapi nanti insya Allah mungkin makin disederhanakan ya. Kalau misalnya pakai daring-daring mungkin lebih ini. Kira-kira begitu Bu mengenai pendanaan ya. Lanjut. Next. Nah ini suasananya. Kira-kira Bapak Ibu suasana kalau ada ini akreditasi, persiapan maupun akreditasi. Lanjut. Nah ini seperti ini Bapak Ibu lihat. Lanjut lagi. Satu lagi. Ada foto satu lagi. Nah ini suasana akreditasi seperti biasa ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan akreditasi perguruan tinggi, program studi dan lain-lain ya. Di mana asesor itu berhadapan dengan pustakawan untuk verifikasi bukti fisik dan instrumen. Apakah instrumennya sesuai dengan bukti fisiknya? Nah, itu ya, seperti ini kira-kira suasananya diskusi gitu. Nah, kalau online tentu sama juga seperti ini tetapi jarak jauh ya. Bayangkan saja. Jadi tidak berhadapan langsung tetapi sama saja. Kita melihat bukti fisik, sama-sama membuka bukti fisik, bahkan ada kalanya dipasang di layar gitu. Kira-kira sama seperti itu. Dan ini akreditasi online sudah banyak dilakukan sekarang nih, sudah setahun ya dilakukan banyak. Lanjut lagi Bu, masih sedikit lagi nih tentang sebelum. Nah, kita masuk ke materi pengisian instrumen. Yang tadi pengantarnya untuk sekedar Bapak Ibu ketahui substansinya dan juga supaya mengetahui ininya lah, hakikatnya gitu. Pengisian instrumen juga instrumennya ada di materi sudah saya share ya di linknya ya. Lanjut Bu. Next. Nah, instrumen itu sesungguhnya isinya adalah komponen-komponen yang ada di dalam standar SNP. Jadi ada 6 komponen. Di standar itu ada 6, koleksi, sarana, layanan, SDM, penyelenggaraan dan pengelolaan. Tetapi kalau di instrumen itu 1, 2, 3, 4 tetap, 5 dan 6 itu digabung jadi 1. Jadi menjadi komponen penyelenggaraan dan pengelolaan. Sedangkan komponen baru yang ke-6 itu penguat. Nah itu tambahan di luar dari SNP ini. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan di instrumen itu, ditanyakan di instrumen itu, sebagian besar ada di dalam SNP. Oke, sehingga kalau kita sudah sama dengan SNP berarti itu sudah terakreditasi. Lanjut. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu jadinya.
instrumen itu menjadi koleksi sarana dan prasarana, layanan, sumber daya manusia, penyelenggaraan dan pengelolaan yang di SNP ini kan jadi terpisah ya, di sini digabung. Ditambah komponen penguat yaitu komponen 6. Penguat ini termasuk di dalamnya misalnya inovasi, kreativitas, prestasi, apresiasi, keunikan dan komitmen pimpinan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi ada itu ya. Lanjut. Ini semua ada 9 instrumen perguruan tinggi, kemudian dan lain-lain. Kebetulan kita di sini semua perguruan tinggi Bapak Ibu Hilda ya? Iya Pak, perguruan tinggi. Ya. Jadi kita ambil yang ini instrumen perguruan tinggi ada 105 pertanyaannya itu, 105 indikator key-nya, indikator kuncinya gitu. Oke, lanjut. Komponen indikator dan kunci bobot, komponennya itu ada 6 seperti kita tahu tadi ya. Semua sama untuk semua instrumen. Indikatornya yang berbeda-beda. Indikator kuncinya itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau perguruan tinggi 105. Bobotnya sama semua. Baik di perguruan tinggi, di sekolah, umum, khusus, dan lain-lain. Bobotnya sama, yaitu koleksi 20%, sarana 15%, layanan tinggi 25%, SDM juga tinggi 20%, penyelenggaraan dan pengelolaan 15% dan penguat 5% gitu. Nah, ini nanti akan direvisi juga ini sepertinya. Oke, lanjut. Jadi bobot dan indikator kuncinya berbeda, tapi komponennya sama. Lanjut, Bu. Ibu Hilda cukup jelas suara saya, Bu? Cukup jelas, Pak. Makasih. Mungkin teman-teman putus-putus karena koneksi di tempat mereka. Ya, oke. Nggak apa-apa. Pokoknya itulah risiko kita dari pakai daring, Bu ya. Nggak apa-apa. Saya juga sering, apalagi awal-awalnya, Bu. Dulu saya pakai paket data dari rumah. Aduh, putus-putus gitu. Sekarang alhamdulillah pakai WiFi. Ini sedikit penjelasan bahwa Bapak Ibu untuk perguruan tinggi memang saat ini sayang sekali masih instrumennya itu hanya satu macam. Untuk satu macam untuk padahal kita tahu perguruan tinggi itu kan ada 4 ya. Iya ada. Universitas, institut, politeknik dan sekolah tinggi. Iya. Dan itu biasanya berbeda-beda ya ininya dari segi kuantitas dan mungkin ininya ya baik dari koleksi dan lain-lain ya. Dana, baik jumlah mahasiswa itu biasa jauh berbeda. Nah, sayang sekali instrumennya baru satu macam. Ke depan akan dibuat instrumen untuk masing-masing perguruan tinggi ini. Universitas mungkin disamakan, institut juga masih bisa ya. Politeknik dengan kepala sekolah tinggi masih bisa. Atau mungkin dibagi 4. Universitas sendiri, institut sendiri, politeknik sendiri maupun sekolah. Saya sering mengakreditasi sekolah tinggi, memang berat sekali sekolah tinggi untuk mendapat A gitu. Karena beberapa sifatnya kuantitatif, sehingga harus mengejar kuantitatif dari jumlah mahasiswa, dari jumlah koleksi, dan lain-lain ya. Tapi ada juga yang bagus bisa mencapai nilai tertinggi gitu. Tapi jangan khawatir, sedang diedit, sedang direvisi, akan dibuat perbedaan antara universitas dengan sekolah tinggi misalnya. Lanjut, Bu. Ini masih, ini contohnya kelihatan ya, modelnya, instrumennya. Lanjut saja. Next. Ada setiap satu pertanyaan itu ada pilihannya, ada 5, A, B, C, D, E. Ibu bisa melingkari, menggaris, mau apa aja. Yang penting ada cirinya bahwa itu sudah dipilih, pilihan Ibu 1, 2, 3, 4. Kalau pilihannya C, Bapak Ibu berarti itu kan sama dengan standar. Sebenarnya C itu sudah terakreditasi sama dengan standar. Kalau bisa jangan C tapi di atas C, B atau A. Usahakan seperti itu, jangan sampai D atau E. Seperti ini kira-kira pilihannya. Kalau A nilainya 5, B nilainya 4, C nilainya 3, D nilainya 2, dan E nilainya 1. Nah, itu nanti dikumulatifkan dapat nilai kumulatif. Lanjut, Bu. Ini yang
asisten sorotnya ibu-ibu kan ya, saya bilang ibu aja dari tadi. Ini kuantitatif, kualitatif. Ke depan kita akan lebih banyak kualitatif Bapak Ibu daripada kuantitatif. Saat ini imbang antara kuantitatif dan kualitatif. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sebagai contoh saja. Kalau kualitatif dan kuantitatif. Jumlah buku tercetak yang dimiliki, yang warna hitam itu sekarang. Jadi yang penting jumlahnya berapa. Mau tipis, mau tebal, mau tahunnya lama. Yang kita hitung sekarang ini, instrumen saat ini itu jumlahnya saja. Kira-kira seperti itu, Bu. Kalau 1.500 udah dapat C. Tidak peduli mau tahunnya, ada yang tahun 20 tahun bukunya ya, lama gitu. Tapi nanti Bapak Ibu, kalau kualitatifnya nanti sudah dimasukkan, maka yang dihitung misalnya seperti ini. Jumlah buku tercetak yang dimiliki yang terbit 5 tahun terakhir. Nah, berarti kalau 10 tahun terakhir, umur 7 tahun nggak dihitung lagi. Nah, itu sudah menyangkut kualitatif. Nah, itu sekarang belum. Ada beberapa yang sudah kualitatif, tapi untuk buku ini masih kuantitatif. Untuk siap-siap saja ke depan nanti begitu. Lanjut, Bu. Next. Nah, kita langsung masuk pada pengisian komponen 1 koleksi, Bapak Ibu. Koleksi ini saya menjelaskannya nanti substansi yang penting-penting saja. Jadi ada 6 komponen ya, komponen 1 itu koleksi, bobotnya 20%. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal milih-milih sesuai dengan pilihannya, kondisinya di sana. Saya kasih warna merah yang penting-penting. Yang warna biru bisa dijelaskan juga tapi tidak mendalam. Misalnya ini ada pertanyaan tentang kebijakan tertulis dan cakupan serta pelaksanaan. Kebijakan tertulis pengembangan koleksi maksudnya sini ya. Koleksi. Jadi harus ada tertulis Bapak Ibu. Cakupannya berapa, pelaksanaannya berapa, dan revisinya secara periodikal berapa tahun. Apa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun direvisi. Bapak Ibu, inilah yang saya sebut dengan kinerja di sini. Ini sebenarnya tidak perlu dana, ini bisa kita buat nih. Kita tinggal cari contohnya di internet, di mana-mana kita modifikasi, jadilah kebijakan tertulis. Daripada kosong. Banyak Bapak Ibu yang tidak mengisi ini, tidak membuat. Dia udah tahu nggak punya, tapi nggak dibuat. Saran saya Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu harus punya dapat A di sini. Harus dapat A. Kenapa? Ini kinerja. Apa yang Bapak Ibu lakukan bisa dilakukan. Hanya dengan modal browsing atau cari informasi dari mana, kita tiru, modifikasi di ini, seminggu bisa jadi. Dan usahakan direvisi tiap 3 tahun minimal. Nah, dengan demikian bisa dapat A. Banyak yang di sini menyerah dapat E, tidak membuat, atau membuat tapi tidak lengkap, atau membuat tapi tidak dilaksanakan, atau membuat tapi lama sekali dibuat 5 tahun kemudian baru direvisi. Nah, sehingga tidak dapat A. Saya tantang teman-teman yang hadir di sini kalau mau ikut akreditasi ini harus dapat A. Kenapa? Karena ini hanya perlu kinerja, tidak perlu uang, istilahnya ya, tidak perlu dana gitu. Effort aja yang diusahakan di sini. Kalau yang lain beli buku ya harus beli buku ya, ada duit ya. Tapi kalau ini, kemudian Bapak harus ada survei kebutuhan itu untuk melengkapi ya. Kemudian ada menggunakan alat seleksi untuk memilih buku, itu harus ada lah, dan memang digunakan Bapak Ibu. Koleksi katalog penerbit, katalog toko buku, walaupun sekarang jarang ya, tapi kita dari internet sebagai gantinya. Kemudian jenis dan jumlah koleksi, jurnal, majalah, sumber elektronik Bapak Ibu, sumber elektronik ya banyak ya, bisa kita usahakan juga download ini ya. Yang gratis dan bagaimana. Koleksi khusus, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain itu biasalah, ini harus dikembangkan sesuai dengan kondisi. Brosur Bapak Ibu, ini saya mau jelaskan sedikit warna merah ini, karena banyak yang salah pengertian, dan ini kami tetap hitung, perlu juga karena dihitung ya. Dan ini memang penting sebenarnya Bapak Ibu. Brosur itu bukan hanya brosur yang kita buat sendiri. Banyak yang bilang itu, saya cuma punya 3-4 brosur.
Karena yang dianggap brosur buatan sendiri. Padahal brosur dari mana saja banyak. Brosur itu kan berisi informasi yang penting juga, yang bagus untuk user walaupun mungkin tidak seilmiah barangkali ya, tetapi informatif. Nah itu penting, terutama apalagi di sekolah khusus ya, perguruan tinggi juga. Saya ingat di luar negeri waktu kuliah di sana itu ada koleksi khusus brosur yang disediakan yang bahkan oleh dosen dirujuk. Silakan baca itu brosur di sana, lihat-lihat itu. Karena ternyata dapat ada informasi penting di situ yang nanti kita kembangkan ya. Database saya kira ini Bapak Ibu harus ya punya database tentang koleksi ya. Standar pengolahan, nah ini yang tricky juga ini. Di pertanyaannya itu standar pengolahan itu internasional, nasional, lokal, dan tidak ada standar. Nah Bapak Ibu sebaiknya ini pilihlah yang internasional ya. Harus A. Kenapa? Kalau pakai DDC itu kan sudah A ya, internasional ya. Apalagi pakai yang terjemahan Perpusnas, bukan yang Toa Konda yang buku itu ya tipis-tipis itu jangan. Kemudian atau pakai yang online atau yang offline-nya Pak siapa tuh DDC Ikhlas itu, Ikhlas itu ya. Pokoknya saya tantang teman-teman di sini nih kalau bicara pengolahan ini harus internasional. Kenapa? DDC internasional, pakai tajuk subjek, carilah yang Perpustakaan Nasional punya itu internasional namanya. Kemudian AACR2 kan, pasti semua mengatakan menggunakan AACR2. Walaupun nggak ada bukunya, nggak ada pedomannya, tapi kan waktu belajar ilmu perpustakaan katalogisasi itu kan pasti standarnya adalah AACR2. Jadi klaim aja itu AACR2. Dengan demikian DDC internasional, tajuk subjek internasional, AACR2 atau RDA, makanya semua itu internasional, harus pilih A di sini. Jangan sampai kita pilih yang bukan A gitu. Kenapa? Harus buat pakai standar internasional ya. Kan semua internasional sebenarnya. Sistem otomasi Bapak Ibu. Saya kira tidak peduli apa pakai aplikasinya, mau Slim, mau apa saja, English Lite, apa yang lain-lain. Yang dilihat ada kelengkapannya, apa sudah lengkap ya, opak, sirkulasi, dan lain-lain. Kemudian pencacahan dan penjiangan Bapak Ibu, ini harus Bapak Ibu lakukan, teman-teman ya, perpustakaan persetia, harus rutin ini. Tiap tahun kalau bisa, atau 2 tahun, atau 3 tahun. Pencacahan, ya, pencacahan itu stop okname ya. Oke. Kemudian penyiangan, karena itu adalah praktek best practice ya, praktek bagus di perpustakaan. Jangan sampai kita tidak tahu jumlah buku koleksi kita dari tahun ke tahun tidak ada pencacahan, kemudian tidak dibuang yang tidak perlu, sehingga di rak penuh dengan buku-buku yang tidak ini lagi, nggak dipakai lagi gitu. Termasuk pelestarian penjelidan. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan tentang komponen 1 ini lengkap semuanya. Ada yang seperti sepele gitu ya, tetapi kita harus lengkap sesuai semua aspek kita lihat gitu. Seperti itu Bapak Ibu tentang koleksi. Silakan yang lain-lain di ini kan ya nanti dilihat apa yang kira-kira perlu gitu. Lanjut Bu. Nah ini contohnya. Saya duga ya. Bapak Ibu tidak ada yang punya yang nyimpan buku AACR2 ya. Kan mahal, tebal jarang di IPB ada 1 tuh, udah lama juga itu. Tetapi saya yakin semua yang belajar ilmu perpustakaan pasti itu menggunakan AACR2 standarnya. Atau mungkin sekarang pakai RDA. Nah AACR2 dan RDA itu kan internasional ya. Pedoman katalogisasi internasional. Jadi kita klaim aja internasional. Semua kursus BIMTEK pasti AACR2. Oke? Walaupun tidak ada bukunya, klaim aja. Kami mengolah dengan AACR2. Lanjut. Menggunakan DDC online bahasa Indonesia atau terjemahan gitu ya. Saat ini sementara ini ditutup nih. Nanti mudah-mudahan tahun depan buka lagi. Kita tapi ya
tim for PPTI udah menerjemahkan DDC edisi 23 khusus kelas 200, Pak. Jadi Oke. membantu teman-teman. Ya, oke. Jadi itu segitu. Jadi kita klaim aja DDC ini internasional gitu. Itu kan menerjemahkan ya. Kalau terjemahan itu sama dengan aslinya, artinya terjemahan identik ya, hanya bahasanya ganti tapi standarnya kan internasional. Oke, lanjut. Ini Bapak Ibu, silahkan download, ada di Bitly saya itu. Nah, gunakanlah supaya kita sistemnya internasional. Ini internasional ya, dianggapnya internasional. Walaupun yang terbitkan nasional, tapi kan merujuk standarnya menggunakan internasional. Oke. Lanjut. Nah, sekarang ke gedung. Gedung Bapak Ibu ini sedikit ada yang penjelasan juga. Saya kira sarana dan prasarana ya, gedung, luas tanah, bangunan, ini yang penting perlu dana ya memang ya. Tapi perlu juga pemeliharaan dan juga desain-desain gitu. Yang penting ditanyakan itu luasnya, termasuk luas-luas gedung atau ruang-ruang di luar perpustakaan yang digunakan, seperti koridor, mungkin ada gazebo, itu dihitung semua Bu, Bapak Ibu. Bukan hanya perpustakaan di dalam ya, tetapi di luar koridor, asal digunakan untuk perpustakaan, mungkin taruh apa gitu, kemudian meja-meja apa, termasuk di gazebo boleh digunakan. Luas bangunan, kondisinya bersih, cahaya, udara segar, lokasinya apa strategis, maksudnya itu dekat kemana-mana. Ada juga perpustakaan yang jauh, pojok ke belakang jauh, nah itu kurang bagus. Itu tunjukkan dengan dalam bentuk peta ya, diagram, grafik. Posisi kampus, kemudian posisi perpustakaan. Rak lemari buku dihitung Bapak Ibu, masih dihitung nih ya. Karena juga itu adalah kelengkapan, katalog, papan pengumuman pun itu dihitung. Makanya papan pengumuman itu pertanyaannya kalau mau dapat A itu harus 3 Bu. Ini ada yang perpustakaan bikin 1 menyerah, udah dapat C aja, C itu. Padahal apa susahnya bikin papan pengumuman ya, dari karton, dari apa gitu ya. Nah, kita harus diusahakan dapat A pada bagian-bagian yang bisa dibikin A gitu ya. Itu triknya ya. Jangan menyerah di B kalau bisa A, jangan menyerah di C kalau bisa B atau A. Nah, papan pengumuman tentu kita bisa bikin bukan hanya di perpustakaan, tetapi pengumuman perpustakaan bisa ditempatkan di tempat lain, di kampus misalnya di bagian mana gitu. Tidak harus di perpustakaan. Ada di dalam, ada di luar, ada di mana gitu. Meja kursi dan baik pengguna maupun petugas. Peralatan multimedia, elektronik ini masih diperlukan, masih ditanyakan dan memang perlu sekarang ini ya. Jaringan, otomasi bandwidth-nya yang dipakai perpustakaan itu ditanyakan. Sarana pengaman, CCTV ya. Locker itu dianggap sarana pengaman. Kemudian teralis itu sarana pengaman. APAR, Bapak Ibu tahu APAR? Itu adalah alat pemadam kebakaran api ringan ya, APAR ya. Itu adalah sarana pengaman. Fasilitas umum lainnya, toilet, kantin ditanyakan semua nih. Jadi Bapak Ibu tetap itu hal-hal seperti itu kita siapkan, baik yang kita ini sendiri, tapi kita kelola sendiri seperti tadi luas tanah, ruang-ruang ya. Lanjut Bu, lanjut. Nah ini ada pertanyaan ringan sedikit. Bapak Ibu, ini kira-kira ada berapa rak nih? Ini contoh cara menghitung rak nih. Ya, ini karena komunikasi kita susah ya tidak bisa langsung. Saya lanjut aja kepada yang kedua. Ada yang mengatakan ini 2 rak. Next aja, Bu. Ternyata ini bukan 2 rak tetapi 4 rak. Jadi Bapak Ibu menghitungnya ini 4 rak. Kenapa? 1 rak itu adalah tingginya kurang lebih 2 meter ya, 180 sampai 2 meter, lebarnya 1 meter, 80 sampai 8. Itu 1 rak. Nah, kalau gini berarti dihitung 3 rak. Jangan menghitung 1 rak, rugi ya. Nah, kan kita lihat fungsinya Bapak Ibu. Kita lihat fungsinya, bukan fisiknya. Nah, ini sekedar banyak. Mengapa saya tampilkan ini? Karena banyak yang sering tiru.
Lanjut, silakan. Nah, sama dengan locker. Locker itu mau ada kuncinya, mau ada tutupnya, atau tidak ada tutupnya, satu saja dianggap locker. Padahal kalau dibilang locker kan berarti lock ya, itu lock ada kuncinya ya, tapi nggak usah. Nah, lubangnya yang dihitung Bapak Ibu, lubangnya. Jadi kalau ada berapa lubang itu, nah itu 52 locker. Nah, jangan salah, jangan dihitung satu, tapi lubangnya. Oke ya, lanjut. Ini cepat-cepat aja supaya ini ya. Demikian juga dengan kursi. Ada pertanyaan berapa kursi? Nah, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan berapa kursi, hitung saja itu yang kuning-kuning itu, tempat duduk ya. Apa itu bantal ya? Nah, itu dianggap sebagai kursi. Jadi jumlah kursi benaran, tambah ini berapa 3, tambah lagi itu. Pokoknya yang di tempat duduk itu boleh dianalogkan sama dengan satu kursi. Jadi kita hitung aja. Banyak itu yang bingung nih, dia nggak hitung nih, lesehan ini. Nah, penting ada alas yang bisa menunjukkan bahwa bisa duduk satu orang di situ, itu dianggap satu. Lanjut, masih ada ini. Lanjut. Next. Ini kemajuan nggak? Oke, satu meja itu dianggap daya tampungnya 4 orang satu meja Bapak Ibu. Saya pernah lihat di Medan, di HK Nomensen, itu ada meja perpustakaannya itu muat 12 orang. Makanya kalau seperti itu dihitung 3 meja Bu. Jangan hitung satu meja, dia satu meja panjang utuh, tapi muatnya 12 orang, lebih lagi kali. Makanya kalau segitu dihitung 3 meja gitu. Jadi logikanya kalau mejanya ada 4 orang ya satu meja itu. Kalau 6 orang bisa duduk di meja itu, kursi itu, maka dianggap 1,5 meja gitu. Lucu ya, 1,5 meja. Maju Pak, maju kita lihat ilustrasinya. Nah ini ilustrasinya. Ini yang di atas itu dianggap 1,5 meja. Jadi kalau ngitung 1,5 meja, yang di bawah juga sama itu. Ada 6 kursi kan, mejanya bentuknya unik tuh. Kayak apa itu, tapi 6 kursinya ada 6, maka boleh dianggap sebagai 1,5 meja. Jadi 2 meja ini sebenarnya 3 meja, gitu Bu, cara menghitungnya supaya jangan rugi ya. Ini dari segi yang simpel-simpel aja. Oke, lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa kreativitas mejanya, ada yang berbentuk lain-lain. Tidak harus, misalnya ada pertanyaan rak multimedia. Nah, rak multimedia itu nggak harus rak besar ya, yang seperti bisa. Ini contohnya yang di bawah itu yang warna-warni ya, kuning, merah, hijau itu casing komputer. Casing komputer sama mereka dibongkar isinya, dicat yang bagus, ditempelin di dinding, jadi rak multimedia. Ada berapa rak itu jadinya? Itu banyak kan? Nah, itu kreativitas Bu. Bapak Ibu bisa berkreasi seperti itu, pakai kardus apa gitu, tapi dibikin bagus, kemudian menjadi rak multimedia. Satu itu kecil jadi satu. Nanti bingung kan rak multimedianya bagaimana besar gitu. Sayang ya satu besar. Yang kecil-kecil tapi jadi banyak. Itu yang disebut dengan kreativitas dalam sarpras gitu. Silakan ya, karena masih banyak saya lanjut aja. Ini hanya sekedar contoh saja. Lanjut Bapak, Ibu. Ini juga contoh-contoh rak bisa dibikin ya untuk kreativitas. Nah, di sini nanti ada nilai kreativitas di komponen 6 gitu. Nah, ini kreatif ini sekolah perpustakaan. Nah, ada poin di situ nanti. Silakan berkreasi. Lanjut. Sekarang layanan, komponen 3, layanan. Bobotnya itu besar 25%. Ini tentu saja jenisnya macam-macam layanan, makin banyak berapa jenis layanan makin bagus. Jamnya juga berapa lama di atas 45. Usahakan sistem peminjamannya otomasi apa manual, penelusurannya otomasi manual, otomasi layanan, website, keanggotaannya apakah full sekian 100% atau berapa persen, itu dihitung semua. Silakan nanti lihat di instrumennya. Pengunjung baik fisik maupun online dihitung. Peminjaman berapa banyak yang dipinjam, berapa dari per siswa per mahasiswa.
Jenis dan jumlah promosi, kegiatan-kegiatan promosi Bapak Ibu itu dihitung semua, dilihat. Jenisnya apa, brosur, spanduk, dan lain-lain ya, pertemuan-pertemuan. Kemudian kegiatan literasinya, kepada berapa kali setahun, berapa macam, itu ditanyakan. Kemudian peran perpustakaan perguruan tinggi mengurangi plagiarisme. Apakah kita berperan ya, misalnya pakai Turnitinnya kita, atau memberi himbauan-himbauan atau apa, itu sejauh mana kita berperan, itu ada nilainya. Nah ini usahakan bisa nih, jangan sampai kita tidak dapat nilai di sini gitu. Apa peranannya perpustakaan? Itu harus diusahakan ya. Harus diusahakan perpustakaan itu berperan dalam cek similarity-nya ya. Pakai apalah yang, kalau perlu yang gratis juga nggak apa-apa. Yang penting ada peranan. Oke, lanjut komponen berikutnya. Ini layanan kreatif. Silahkan dipikirkan disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sendiri ya. Ini yang di luar sana ya. Oke, lanjut. Ada macam-macam model-model layar inovasi. Sentuh Pustaka ini di Makassar ini top. Kemudian yang lain-lain ya. Di Jogja ada istilah-istilah, bikin istilah. Ada macam-macam. Nanti di belakang ada saya contoh-contohnya yang lain. Terus lanjut Bu. 4, komponen 4 adalah tenaga SDM 20%. Ini rendah, banyak yang jatuh di sini karena memang sulit ya mendapatkan SDM. Kadang-kala ada juga mendapatkan yang bagus juga susah gitu. Nah, di dalam komponen 4 ini yang ditanyakan itu kepala perpustakaan dan stafnya. Kalau kepalanya itu statusnya apa? Dosen, profesional, pustakawan. Kalau pustakawan tentu lebih bagus. Kalau dosen tapi bukan latar belakang pendidikan perpustakaan, yaitu B, cuma dapat B. Jadi yang ditanyakan itu status pendidikan, statusnya ya, status ke karyawannya atau pegawaiannya gitu. Kemudian pendidikannya makin mendekati perpustakaan makin bagus. PKB Bapak Ibu, PKB ini pengalaman ya, pengalaman meningkatkan profesi ya. Ini kan kepanjangan pendekan dari pengembangan keprofesionalan berkelanjutan ya. Jadi kalau sering ikut seminar, ikut webinar, training, BIMTEK dan lain-lain ya, itu dikumpulkan sertifikatnya. Yang dikumpulkan sertifikatnya. Usahakan ada sertifikatnya. Kalau tidak ada sertifikatnya Bapak Ibu bisa membuktikan dengan foto. Berfoto misalnya di depan spanduk ya. Asesor insya Allah biasanya menerima itu karena terbukti bahwa saya ikut nih seminar ini tetapi saya nggak ada sertifikatnya. Memang nggak ada sertifikatnya seminar itu misalnya. Kita ikut seminar tapi nggak ada sertifikatnya. Foto selfie di depan spanduk itu asesor suka terima gitu. Seperti sekarang, kalau sekarang Ibu Hilda ada sertifikat ya? Usahakan ada, harus ada. Ya itulah kalau misalnya tidak ada ya tadi itu saya tipnya. Saya percaya itu kalau ada orang tidak ada sertifikatnya, yakin saya ikut Pak, ini fotonya ada Pak, itu saya oke gitu, yang penting ikut gitu. Nah, termasuk stafnya ya, pegawainya ya, karyawannya, staf perpustakaannya, apakah ada berapa jumlahnya, latar belakang pendidikannya, PKB-nya, statusnya gitu. Nah, kemudian usahakan ikut profesi. Nah, kan ini ada profesi, organisasi profesi ya. Persetia ini juga kan bagian dari profesi ya. KUSI, IPI, ikutlah. Supaya nilainya ada, jangan sampai nilainya nggak ada di sini. Karena itu adalah tanda-tanda bahwa sebuah perpustakaan dikelola oleh SDM yang bagus ya. Ikut profesi apa segala. STT ada Pak. Ya. Pustakawan dan perpustakaan teologi. Iya, forum-forum. Pokoknya ikutlah sebanyak-banyaknya ikut. Dan dibuktikan yang kartu anggota. Iya ada. Sertifikat keanggotaan. Nah, seperti itu. Pokoknya ada buktinya lah. Ya kira-kira seperti itu. Lanjut Bu, komponen berikutnya barangkali ya. Nah ini komponen 5, ini agak sedikit ini perlu penjelasan ya. Itu penyelenggaraan dan pengelolaan.
ditanyakan juga nih ada SK pendirian. Nah ini banyak yang nggak punya nih. Tapi ditanyakan, adakah SK pendirian perpustakaan? Itu karena legalitas sebuah perpustakaan harusnya punyalah. Kalau tidak ada Bapak Ibu bikin yang baru. Bikin yang baru. Kalau sebelum akreditasi bikinlah. Nggak apa-apa, tidak masalah. Asal dikatakan perpustakaan ini didirikan tahun 1800 sekian misalnya oleh siapa-siapa, tapi ada keterangannya sekarang nggak apa-apa. Jadi sekarang dibikin yang tanda tangan ketua ya, kepala direktur atau ketua atau siapa atau ketua yayasan. Nah kalau yayasan Bapak Ibu swasta itu yayasan itu kalau bisa yang tanda tangan yang ketua yayasan. Kenapa? Dapat A. Lebih paling tinggi di perguruan tinggi swasta itu ketua yayasan, maka dapat A. Kemudian struktur organisasi, deskripsi kerja harus punya lah. Kalau nggak punya, bikin. Ada yang nggak punya tuh Bu. Saya nggak punya struktur organisasi Pak. Kenapa nggak punya? Saya cuma sendiri gitu. Petugasnya sendiri, kepala dia, staf dia semua sendiri. One man librarian. Nah, saya bilang walaupun Bapak Ibu sendiri tetap bikin struktur organisasi. Kepalanya Bapak, nanti bagian layanan ini, bagian teknis ini, bagian TI ini sendiri. Nggak apa-apa. Atau kosongin dulu nggak apa-apa. Struktur organisasi tidak harus tergantung orang. Mau sendiri, mau berdua, bertiga, organisasi harus bikin. Jadi bikin aja Bapak Ibu. Kalau memang sendiri ya udahlah. Tulis namanya semua di situ, kotak-kotak itu kita semua gitu. Yang penting ada pembagian tugas sebenarnya di sini. Ada struktur organisasi itu ada kelompok tugas ini kan, pengolahan, layanan, TI dan lain-lain. Dan harus lengkap dengan deskripsi kerja. Struktur organisasi dan deskripsi kerja ini bisa dibikin. Tinggal disahkan atau ditandatangan oleh atasan ya di direktur dan lain-lain. Jadi bisa. Yang merah ini bisa dibikin. NPP juga bisa dibikin. Kalau belum ada, harus ada. Kan ditanyakan. Kemudian Bapak Ibu program kerja harus bikin. Sesederhana apapun harus bikin. Jangka pendek, menengah, panjang. Kemudian laporan harus ada bikin. Jangan hanya angka statistik, tapi ada narasinya, ada penjelasannya ya. Mengapa tahun ini kita menurun pengunjung, peminjaman, penambahan buku? Karena ada pandemi dan lain-lain lah gitu. Ada narasi dan penjelasannya. Anggaran tentu ini berat ya, tergantung kondisi ya. Tetapi juga bisa kerjasama ya dari bidang-bidang instansi lain hingga dapat anggaran. Nah ini memang agak sedikit sulit given ini ya anggaran ini, tetapi bisa diusahakan ya. Sumber anggaran dari berbagai sumber diusahakan, di-create ya kerjasama. Partisipasi masyarakat maksudnya alumni barangkali ya. Itu ada nyumbang buku, nggak apa-apa. Buku disumbang, kita hitung berapa nilainya buku itu. Misalnya tahun ini ada berapa buku, jumlah kira-kira berapa rupiah. Nah itu jawabannya di situ. Misalnya 10 juta, 20 juta gitu. Jadi jumlah bukunya atau apapun, natura yang lain, barang-barang lain dihitung rupiahnya. Persentase anggaran, ya kalau undang-undang untuk sekolah kan 5%. Kerjasama internal dan eksternal. Kerjasama, syukur-syukur kalau ada MOU-nya atau PKS-nya ya. Tapi tidak ada pun nggak apa-apa, asal bisa menunjukkan bahwa kita yang kerjasama. Dalam bentuk surat menyurat, dalam apa. Karena tidak semua orang melakukan kerjasama itu lengkap dengan MOU ya. Kadang-kala kita alamiah saja, nggak apa-apa. Saya sebagai asesor biasa dan teman-teman itu kita melihat dampaknya lah. Kerjasama memang adakah gitu dan memang ada ininya. Buktinya itu tidak harus dalam bentuk MOU gitu. Tapi kalau ada tertulis begitu tentu lebih bagus. NPP nomor pokok perpustakaan usahakan ada karena ini hanya usaha saja. Daftar ke online kayak ini Perpustakaan Nasional langsung dapat 5 menit kalau nggak tahu deh sekarang dulu 5 menit beres sekarang ada jedanya gitu. Oke lanjut Bapak Ibu
Ini NPP sekarang kalau mau mendaftar data Perpusnas Go ID. Daftar. Yang belum punya NPP daftar di sini. Tetapi setelah daftar mohon setiap periodikal misalnya 6 bulan, setahun ya direvisi datanya di Perpusnas. Jangan sekali daftar dapat NPP sudah nggak pernah revisi lagi. Nama kepalanya sudah ganti, namanya pun sudah ganti mungkin, koleksinya apalagi sudah berubah dan lain-lain. Harus diedit, update tiap 6 bulan atau tiap setahun lah. Ini data alamatnya. Oke, lanjut. Terakhir, komponen penguat 5% saja ini. Inovasi, kreativitas tadi saya singgung di depan dalam bentuk benda-benda ya, rak dan lain-lain. Kemudian ruangan, desain ruangan, layanan-layanan itu kan juga ada inovasi ya, layanannya. Kreativitas banyak. Kita bisa lihatlah di internet di mana orang. Nah, itu lumayanlah menambah angka 5%. Ini tergantung. Sayang kalau nggak dimanfaatkan. Kita juga melihat di sini nih, oh ini kreatif nih. Gitu. Prestasi, apresiasi. Prestasi, syukur-syukur kalau ada prestasi dalam bentuk misalnya lomba-lomba. Tetapi tidak harus lomba. Misalnya apresiasi Bapak Ibu, ada orang datang, kemudian bikin testimoni. Oh ini perpustakaan bagus, apa gini-gini, kasih saran. Dicatat itu, ada fotonya, catatannya. Misalnya siapa ketua setia datang Pak Dr. Yusak, kemudian testimoni tentang perpustakaan ini bagus gini-gini, dicatat, catatannya tempel. Nah itu adalah bentuk-bentuk apresiasi. Tidak harus juara 1, juara 3, 4 lomba ini nggak harus. Tapi pertanyaannya prestasi dan apresiasi. Ada orang yang mengapresiasi gitu. Jadi setiap ada orang datang ke perpustakaan, toko atau apalah, itu manfaatkan. Jangan beliau pulang begitu saja. Manfaatkan, suruh bikin testimoni, catat di kertas, nah, nanti dikumpulkan kalau perlu ditempel di dinding ini. Ini pernah datang sini siapa? Apalagi kalau pejabat ya, gubernur, menteri atau siapa, itu bagus hal-hal seperti itu. Komitmen pimpinan Bapak Ibu, tentu biasanya ya kita harus manfaatkan ini komitmen pimpinan. Asesor nanyakan, tapi biasanya ya kita lihatlah dari kenyataannya gitu ya. Mungkin sering rapat, sering mengundang, adalah macam-macam. Kami bisa biasanya menanyakan itu. Tapi tunjukkan saja bahwa pimpinan kita ini mulai dari pimpinan harian maupun dari yayasan gitu, itu komitmen perhatian kepada perpustakaan. Kasih bukti aja foto-foto atau absen kunjungan dan lain-lain. Survei. Sebagai perpustakaan perguruan tinggi kita harus sering melakukan survei prestasi mahasiswa atau apalah gitu. Dampak, nah ini memang jarang sih yang pakai, tapi bisa diusahakan ya. Dan lain-lainnya Bapak Ibu. Ini masih ada waktu ya, saya ya. Sebenarnya untuk presentasi udah lewat Pak, tapi karena ini komponen penting saya kira bisa Pak. Oke, sedikit lagi. Ya, oke ya. Sudah lewat ya, nggak terasa. Sudah lewat. Enak, saya tak terasa ya puasa jadi lupa ini puasa ini. Asik jadinya. Lanjut Bu. Next. Ini tinggal ini kok. Nah, ini kira-kira contoh keunikan. Bisa cari-cari akal di mana daerah-daerah tertentu. Terus lanjut. Next. Ini contoh keunikan lagi. Silakan dibaca di ini kan. Oke, lanjut. Saya percepat. Contoh sentuhan unik di perpustakaan macam-macam, gantung pohon apa gitu. Itu semua kami lihat, asesor melihatnya sebagai satu unik dan kreativitas motivasi atau panggung atau apa. Lanjut. Terus ini denda tanpa uang, tanpa denda lah gitu. Nah, macam-macam itu kan kreativitas ya. Biasanya denda orang dipakai duit, ini enggak, pakai apa yang lain. Lanjut. Bangunannya ini di mana-mana ya. Ini kalau bangunan unik tentu mahal ya, tapi ada juga itu yang sengaja bikin yang bagus. Lanjut. Bangunan unik di ruangan ini di Kebun Binatang Surabaya ini bagus. Mungkinlah kreativitas yang bisa dilakukan, murah meriah.
Lanjut. Ini di luar negeri. Lanjut. Mahal nih. Nah ini. Cak Lontong. Mikir. Nah, banyak nih bisa ide-ide kreatif bisa dilihat nanti. Silahkan dieksplor sendiri ya. Tanggal literasi, kandang burung, apa segala macam nih. Unik-unik. Human books. Book face contest. Cari aja di internet. Apa itu human book, apa book face. Kalau saya ketemu langsung, saya ingin peragakan bagus. Tapi kalau online susah gitu. Dan lain-lain. Banyak ide-ide. Explore di internet ya. Di YouTube. Ide-ide tiru gitu. Teman-teman di ini yang kreatif-kreatif dulu itu di Petra ya. Saya pernah berkunjung ke Petra. Oh, kreatif sekali mereka itu. Banyak macam kegiatannya gitu. QR code link ke database, platform warna-warni, sahabat perpustakaan, panggung kreasi dan sebagainya. Oke, next. Tips menambah poin, silakan nanti dibaca-baca ya. Sering ikut webinar, daftar organisasi, sarpras di daur ulang ya. Manfaatkan barang bekas, buat program kegiatan, slogan, keunikan, kumpulan brosur dan tips-tips ini. Lanjut. Oke, nah menghitung sedikit aja ya. Saya karena perlu ya menghitung itu. Lanjut. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, lanjut. Kan sudah lanjut. Kan ada pilihan ya. Di pertanyaan itu pilihan A, B, C, D, E gitu. Kalau A 5, B 4. Nah, nanti tinggal dijumlah, dikumulatifkan. Setiap komponen itu dijumlah gitu. Nah, dapatlah nilai total gitu. Kira-kira seperti itu mudahnya. Lanjut. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu pilih A dapat 5, B 6, terus dan seterusnya. Tinggal dijumlah nanti. Luas area berapa. Oke, lanjut. Nah, ini tabelnya. Kalau kita masukkan koleksi misalnya sampai nomor berapa itu koleksi sampai 20 kan. Nah, berarti kalau A semua kan berarti 100 nilainya. Nah, kalau ini ada berapa hanya. Nah, itu otomatis begitu kita ketik A atau B atau C maka angkanya muncul otomatis. Jumlahnya kumulatif per komponen. Nilai indikator. Gitu. Ada tabel Excel-nya. Saya share di grup juga itu di Drive itu di Bitly. Oke, lanjut. Ini di Excel-nya itu silakan di ini. Cuma dia minta konfirmasi ya. Nanti saya share konfirmasi. Silakan di download cara menghitungnya gitu. Lanjut. Terus ini masing-masing kita yang saya lingkari itu perguruan tinggi ya. Nanti ambil di situ. Contohnya ada cara-caranya juga. Lanjut. Ini pakai Excel, tinggal ikuti aja. Nah ini seperti ini kira-kira kalau untuk perguruan tinggi kita isi skornya, otomatis muncul nilainya. Nah setelah dijumlah nilainya otomatis terjumlah, langsung keluar nilainya A berarti ya 92,91. Ini semua yang kita isi hanya skor. Skor itu dapat dari tadi komponen tadi ya. Kita isi skor langsung muncul. Otomatis pakai Excel ya. Bukan pakai aplikasi Maxi Excel. Oke, lanjut. Lanjut aja ini kalau banyak orang ya diperiksa gitu. Nah ini sebenarnya form dari sana kita isi. Kalau tadi kan Excel-nya dipindahin ke sini nih. Otomatis. Oke. Lanjut. Ada berita acara nanti diisi ya. Setelah hasilnya ada, dinilai berita acara, tanda tangan asesor 1 dan 2, kemudian perpustakaan, tanda tangan cap. Itu yang dia. Lanjut. Kemudian ada rekomendasi. Berdasarkan kunjungan direkomendasikan. Oke, ini biasanya kalau dapat 96 ke atas itu nggak dikasih rekomendasi, dianggap dipertahankan aja. Tapi kalau 95 ke bawah ada rekomendasinya, saran-saran. Ada rekomendasi yang substantif, ada yang teknis gitu. Silakan Bapak Ibu, silakan next. Oke, ini form A ya, harus diisi saat pendaftaran. Lengkap.
Nah, kalau dapat 91 ke atas, akreditasi A. Kalau 76 sampai 91 kurang, itu B. 60 sampai 76 kurang, itu C. Di bawah 60, belum terakreditasi. Itu kira-kira hasilnya, Bu. Oke, next. Nah, ini bentuk sertifikatnya. Ditandatangan oleh Pak Sarip Bando, Kepala Perpustakaan Nasional saat ini ya. Akreditasi B. Lanjut. Next. Kalau A 5 tahun, masa berlakunya B 4 tahun, akreditasi C 3 tahun. Tetapi kalau kita dapat B, tetapi baru 2 tahun, mau akreditasi lagi supaya dapat A, boleh. Tapi bayar sendiri, hak mandiri. Atau dapat C, baru setahun mau B, silakan bisa akreditasi, reakreditasi untuk meningkatkan. Kalau dapat A, tunggu saja 5 tahun, nanti diulang lagi. Oke, lanjut. Mohon kalau sudah terakreditasi dan dapat NPP, tolong di papan nama perpustakaan dicantumkan. Nah, itu kita harus bangga punya perpustakaan terakreditasi. Apalagi kalau A ya. Oke, lanjut sedikit lagi. Kalau tidak puas dengan hasil akreditasi, ada jalur namanya banding. Boleh melakukan banding. Baik nilainya maupun prosesnya boleh diprotes. Tapi sementara ini belum pernah ada sih, tapi itu kita buka jalur. Silakan, bisa. Lanjut. Masih ada waktu ini. Surveillance adalah pengecekan ya. Kondisi apakah masih dipertahankan tadi hasil akreditasinya A atau B. Nah, itu di surveillance. Itu yang laksanakan Perpusnas, biaya dari Perpusnas. Diambil sampling, contoh siapa yang mau disurvei. Sampling, tiap tahun ada. Untuk pemeliharaan kinerja dan kondisi. Oke, Bu, lanjut. Mudah-mudahan itu jelas. Ini kita bicara tentang bukti fisik, hanya sekilas saja ya. Lanjut dulu. Contoh-contoh membuat bukti fisik perlu untuk rapat nanti ya di sana, selain pada saat visitasi juga untuk pada saat rapat kadang-kadang kami masih perlu, asesor perlu membuktikan lagi di rapat. Oke, lanjut. Harus jujur tentu. Ada bukti fisiknya berupa foto, video, teks. Memang buku atau peralatan ini milik sendiri, bukan pinjaman. Memang digunakan, kita gunakan, manfaatkan. Ada berita acaranya, ada pengesahan. Nah, setiap itu kalau bisa ada pengesahannya dari pimpinan, tanda tangan cap. Kemudian level kualitasnya kayak gimana. Jadi sedapat mungkin bukti fisiknya bagus, lengkap gitu. Formatnya juga harus bagus ya supaya memudahkan asesor melihatnya gitu. Lanjut, Bu. Nah, ini keterangan tentang bukti fisik di belakang, di instrumen itu ada di belakang. Halaman 25 ke sana, itu bentuk fisiknya kayak apa yang diperlukan. Gitu. Ada contohnya di situ. Lanjut. Bukti fisik daring atau langsung itu tentu agak sulit ya, tapi kami berusaha melihat langsung gitu. Melihat secara profesional lah gitu. Kejelian dan kebijakan. Lanjut, Bu. Dikit lagi. Nah, ini contoh foto-foto ya, bukti fisik dari luar kalau bisa ya. Ada foto-foto dari luar, ada foto-foto di dalam. Nah, itu video itu biasanya dengan video juga sudah lumayan. Kalau kami asesor rapat biasanya pertama yang disuruh lihat itu video. Begitu video diputar, meyakinkan bagus ya. Itu kesananya mudah, tinggal lihat-lihat ini. Oke, lanjut. Nah, ini suasana rapat dengan bukti fisik yang menumpuk sekian banyak, Bapak Ibu. Waduh, sekarang kita harapkan bukti fisiknya dalam bentuk digital, elektronik ya. Tapi ada formatnya, saya ada tipsnya itu format supaya memudahkan ya. Lanjut. Lanjut soft copy ya. Bukti fisik soft copy ya harus bagus supaya memudahkan. Lanjut. Ini contoh
bukti fisik yang nggak bagus, jangan ditiru. Dia taruh bukti fisiknya per komponen, per folder. Jangan. Repot sekali meriksanya. Kita harus keluar masuk folder. Kalau bisa jangan. Lanjut. Ini bagus, bukti fisiknya per komponen, satu komponen, tetapi borannya dipisahkan. Jadi nanya, kita periksa pertanyaan, buka lagi komponen bukti fisik, dan seterusnya. Nah, ini agak sulit. Tapi lumayan. Nah, yang paling bagus adalah berikutnya. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada 6 file digital, koleksi, dan seterusnya penguat. Nah, pertanyaannya, jawaban dan bukti fisiknya langsung di situ. Jadi kita langsung selesai satu nomor. Kita lihat pertanyaannya, jawabannya bukti fisik. Langsung maju ke nomor 2. Pertanyaan, jawaban bukti fisik. Jadi langsung selesai. Contohnya di next, di berikutnya. Silakan. Next. Nah, ini. Jumlah buku tercetak berapa? Pertanyaannya, jawabannya A, jumlahnya 1.500. Kemudian buktinya ini. Nah, gitu. Selesai nomor 1. Lanjut lagi nomor 2. Jadi asesor meriksanya gampang. Oke. Next. Nah, ini. Surat kabar yang dilanggan. Jawabannya 3 judul. Nah, ini. Contohnya ini. Udah. Beres. Hanya 1 halaman ini beres. Dan lain-lain. Next. Dikasih data. Nah, dia ada cap nanti di sini. Ini kan rekap ya, bukti fisik. Selain melihat fisiknya, kita lihat daftarnya. Langsung next. Dikit lagi masih banyak aja nih. Lanjut. Next. Nah, ini pertanyaan, jawaban, gambarnya ada. Cuma dia salah hitung di sini. Ini dia hitung 2 rak, padahal ini 10 rak nih. Ya kan? Bapak Ibu ya. Ini dia bilang 2 rak majalah. Padahal sebenarnya 10 rak loh. Itu 1, 2, 3 kan ya. Panjang ya ke sana ya. Itu satu ini 5 rak. Oke, lanjut. Masih adakah? Next. Oke, saya kira ini nggak penting. Rekomendasi saya sudah jelaskan tadi ya. Oke, coba lihat aja satu-satu, percepat aja. Silakan next. Next. Jadi rekomendasinya itu ada substantif, ada yang teknis on the spot gitu. Oke. Terus ini rekomendasinya. Terus next. Nah, ini kalau 97 kita bilang pertahankan atau tingkatkan. Lanjut. Enggak usah ini, lanjut aja. Tadi saya sudah terangkan. Ini terakhir ya. Selamat mengikuti workshop sosialnya. Itu terima kasih Mbak Hilda dan teman-teman semua, mudah-mudahan. Nah, terakhir ini nih. Ada pantun, burung cinta hinggap di dahan, kakak Sunda dipanggil AA. Elok nian akreditasi perpustakaan jikalau hasilnya dapat A. Itu terima kasih Bu Hilda. Mohon maaf ini berlebih ini waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Silakan. Ya, Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan.